Lafif iki lapis iki lafif. Lafif. Nah ning sorab ana lafif makrun, ala lafif mafruk. Ya kuwi jenenge susurane. Apa jenenge berlapis, lafif berlapis. Jadi apa ya? Wan nasr dan nasr. Wal istighdamu lan bada istighdam. Nomor 18 bada istighdam. Aidan halimaneh padha karo lafal nasr. Wa tajridun lan badik tajrid. Lahu kang ikut wi tajrid aksamun utawi pira-pira bagian. Dan badik tajrid yang terbagi bagi dalam badik ini, badik ke-17 lafif wan nasr, laf wan nasr, yang ke-18 badik istighdam, yang ke-19 ya. 19 badik tajrid. Ada 3 badik pada ulasan kali ini. Yang pertama adalah badik laf wan nasr, yaitu menyebutkan beberapa perkara dengan terperinci atau global, dengan tafsil atau ijmal. Tafsil itu terperinci, ijmal itu secara garis besar atau secara global. Lalu diterangkan pasangannya tanpa ditentukan, sebab beranggapan bahwa mustami', bahwa sami' atau pendengar akan mengerti maksudnya, karena ada qarinah lafziyah atau qarinah maknawiyah. Iki terjemah iki ada ning terjemah Jawharul Maknun ya. Terjemah Jawharul Maknun. Jadi terjemahan Jawharul Maknun PDF sudah ada. PDF ada terjemahan Jawharul Maknun. Contoh yang ada qarinah lafziyah, ra'aitu syakhsaini dhahikan wa abisatan. Saya melihat dua orang. Yang satu tersenyum, tertawa, bergembira, yang satu bermuka masam. Iki sampai sudah tahu nak dhahikan ini mudzakar, abisatan ini karena ada tak marbutohnya berarti perempuan. Saya melihat dua orang sedang berjalan, laki-laki dan perempuan, yang satu tersenyum, tertawa, bahagia, yang satu bermuka masam, marah. Iki sampai wis ngerti, sampai sudah tahu. Yang tersenyum adalah laki-laki, yang bermuka masam, besengut lah, bermuka masam adalah perempuan. Ya ana jenenge Pak Sabar apa? Pak Syukur karo Bu Sabar. Pak Syukur karo Bu Sabar, sing lanang Syukur, sing wedok Sabar. Lanange Syukur, sing wedok Sabar. Engko kalau sifat sabar dan syukur menjadi satu, akhirnya akan menghasilkan sifat ridho. Anake jenenge Ridho. Anake jenenge Ridho. Dadi Pak Syukur karo Bu Sabar. Lanange Syukur tok anane ya. Lanange Syukur. Wedoke sing sabar. Ngono kok iso ngono ya. Umume apa? Umume kan gini. Kalau seorang laki-laki diberi kekayaan, yang harus bersyukur adalah perempuan, yang sabar adalah laki-laki. Nak lanange sugih. Kalau laki-lakinya itu kaya raya, yang disuruh sabar itu laki-laki. Sabar. Aja golek meneh, kuwi golek molo jenenge. Wedoke suruh bersyukur, apa-apa ora kurangan kok. Ya, ora cumane duwe rada loro, rada papat, rada 5 ngono. Ya. Laki-lakinya bersabar, perempuannya yang bersyukur. Tapi ketika seorang laki-laki itu tidak mempunyai kekayaan,
pas-pasan. Hanya cukup sampai untuk makan. Ini yang harus bersabar adalah perempuan sing lanange bersyukur. Kok ana wong wedok jak rekoso kene iki kok gelem. Ane mangan satu hari dua kali. Sadangan setahun pisan. Nyembelih pitik setahun pisan. Nyembelih ayam setahun pisan. Lah laki-lakinya harus bersyukur mendapatkan seorang istri yang seperti itu. Ya. Tapi ketika seorang laki-lakinya itu kaya raya, sugih, turah-turah, ya, mewah hingga putra wayah, bola-bali ning ziarah ning Mekah Madinah, wis itu laki-lakinya ayo bersabar. Soalnya biasanya laki-laki nak turah-turah ngene iki akeh rondo-rondo yang berkeliaran. Ya, jadi saya melihat dua orang, yang satu adalah tertawa, yang satu bermuka masam, cemberut bermuka masam. Ini menyebutkan dua perkara, ya. Terus setelah itu ditentukan. Wis ngertilah, kadang doahikan ini laki-laki yang tersenyum, yang cemberut adalah wanita ambisatan cemberut. Ya iki mungkin lanangnya ora duwe iki, lanangnya ora duwe. Njaluk tukoke kalung merengut wae, mesengut wae ya, cemberut wae. Nah apa cemberut? Pengen tuku kalung. Lah ya malah dikai kalung apa kae jenenge? Hah? Dikai kalung sangka sampean ngerti go pohon ubi lho, singkong ngono. Dikai kalung-kalungan. Dikai kalung-kalungan. Njaluk kalung emas malah dikai kalung akik. Bandul. Bojoku tak ki kandel apa batu akeh, batu akeh lho. Gede-gede. Sing apa jenenge sarang tawon warnane ijo. Melaru tak kai kalung ya. Ana jenenge semar. Kantong semar. Berarti kalung kantong semar. Sing ji kalung ontong-ontong. Ontong-ontong putih gambare terus nguweni ana wong ngadeg lho iki jenenge ontong-ontong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang korenah maknawi. Kayak korenah secara lafzi karena ada tak marbutoh. Ada korenah maknawi. Laqaitu sahiba wal aduwa fa akramtu wa hantu. Saya bertemu seorang teman dan musuh, maka saya memuliakan dan menghinakannya. Sudah pasti nak konco mesti dimulyake, nak musuh mesti diperenguti. Musuh iki mesti dihinakan. Konco tak sambut apik, tak kai udut, tak kai kopi, ya. Sing musuh ya kaintut wae. Ya. Iki badek laf wan nasyr. Badek laf wan nasyr ada dua. Yang pertama adalah laf wan nasyr ala tartibil laf, dengan susunan yang teratur, yang tertib. Yang teratur dan tertib. Contohnya qauluhu ta'ala wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi. Al-Qasas ayat 28. Iki kok harokate laili keliru apa salah iki? Ja'ala lakumul laila wan nahara ya. Harokate bener ke iku. Ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadlihi. Al-Qasas ayat 28. Dari sebagian rahmat Allah ialah Allah menjadikan bagi kamu semua malam dan siang, agar kamu sekalian berdiam diri pada waktu malam dan mencari kemurahan Allah pada siang hari. Iki tartib urut. Al-Qasas ayat 28. Siapa sama Al-Qasas ya? Al-Qasas ayat 28. Litaskunu fihi, ini tartib secara berurutan. Lail litaskunu fihi, malam untuk berdiam diri, malam untuk berdiam diri istirahat.
dan siang untuk mencari rahmat karunia Allah. Ini secara berurutan. Ini namanya laf nasr ala tartibil laf. Jadi memunculkan dua, yaitu siang dan malam, kemudian diterangkan ya. Nak malam untuk beristirahat, kalau siang untuk tabtahu min fadlihi, mencari anugerah Allah. Jadi ini patokan dari, memang kebanyakan seperti itu. Siang untuk mencari karunia-Nya, untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ana sing kaya lawa, bengi. Bali ini jam 1. Ya, awane turu. Iki ya kuwi lawa. Kalau malam mencari makan, kalau siang malah tidur. Lu aslinya kelelawar ngono berarti sih. Kok diarani lawa. Nah, awan ya pada umumnya malam untuk istirahat, siang untuk mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah lafun nasr ala ghairi tartibil laf, yang tidak berurutan. Nahu qauli syair, kaifa aslu anti hikfun wa ghusnun wa ghazalun lahdhan wa qaddan wa ridfan. Bagaimana aku bisa bersabar? Kaifa aslu, bagaimana aku bisa bersabar? Wa anti hikfun wa ghusnun wa ghazalun, sedangkan kamu seperti tumpukan pasir, dahan dan kijang. Yaitu kelopak mata seperti kijang, postur tubuh seperti dahan pohon, dan pantat yang besar seperti tumpukan pasir. Kijang. Ya, bagaimana aku bisa bersabar? Aku iso sabar piye? Ya apa aku iso sabar? Nak weruh bokongmu kaya tumpukan pasir. Postur tubuhmu seperti dahan pohon, semampai ngono ya. Dan lirikan matamu seperti kijang betina. Lho ya lirikane. Ngelirik kalau bokonge jirolu. Gak iso sabar piye ya. Ngono kuwi. Agak piye. Jadi sampean aja golek sing tepos ya. Sing tepos ki ora penak jarine. Contoh batik laf wan nasr yang ijmal secara global ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Surat Al-Baqarah ayat 111. Wa qalu yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Surat Al-Baqarah ayat 111. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka. Tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar, in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang benar. Itu hanyalah angan-angan mereka. Ini secara global ya, secara global baik Yahudi atau Nasara.
Gitu, menyatakan itu angan-angan mereka. Domir qalu itu rujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Menunjukkan secara ijma, secara global. Kemudian orang Yahudi dihukumi atau Nasrani dihukumi ilamangkan hudan au nasoro. Jadi orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, orang Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Dijawab oleh Al-Qur'an tilka amaniyuhum, yang itu adalah angan-angan mereka. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah petunjuk jika kamu memang orang-orang yang benar. Datangkanlah bukti jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, buktinya apa? Buktinya Yahudi ini menganggap Uzair binullah. Nabi Uzair adalah anak Allah. Isa binullah. Nabi Isa adalah utusan Allah. Itu sudah tidak benar. Bahwa Allah ilahu wahid. Allah adalah Tuhan yang satu. Yang tidak beranak dan diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tumpuan dan harapan, lam yalid wa lam yulad. Lah kok ngarani Isa ibnullah? Ngarani wong Yahudi ngarani Uzair ibnullah, mergo mati urip meneh Nabi Uzair. Ya, sing cucunya saja seperti neneknya. Cucunya saja seperti neneknya. Nabi Uzair, wong Yahudi apal kitab Taurat. Itu seorang nabi. Nabi Isa itu seorang nabi. Gara-gara tidak mempunyai ayah. Ya. Ada seseorang itu tidak mempunyai ayah. Ora ana pakne, ya wis Nabiullah Isa. Ane ibune tok Dewi Maryam. Ana wong kuwi hanya punya ibu saja. Hanya punya ayah saja. Nah mau hanya punya ibu saja, ya kuwi Nabi Isa. Ana sing duweni ayah tok. Ora ana makne. Sapa? Siti Hawa. Siti Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabiullah Adam. Ora ana makne. Tidak ada ibunya. Lah iki sing tidak ada ayahnya kok diarani anak Tuhan. Anaknya Allah. Sedangkan sing ora ana makne kok ora diarani. Bahkan ada seseorang yang tidak berayah dan beribu. Ya kuwi Nabiullah Adam. Nabi Adam tidak berayah, tidak beribu. Langsung diciptakan dari kuasa Allah. Ya. Nah makanya tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka. Kul hatu burhanakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hatu burhanakum, datanglah bukti bahwa kamu benar-benar orang yang benar. Soalnya apa? Tentang keimanan itu tidak mengesahkan Allah Tuhan yang satu. Nabi Uzair adalah nabi utusan Allah. Nabi Isa alaihissalam juga utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-18 adalah badai istighdam. Bermaksud pada salah satu makna dari lafal yang mempunyai dua makna, dua arti. Aku kadang kala ora padha karo kene ya, kadang diwaca malah mumetke kok. Bermaksud pada salah satu makna dari lafal yang punya dua arti. Lalu lafal lain dengan domirnya. Waduh, angel rodan iki, ya. Bermaksud pada salah satu makna dari lafal yang punya dua arti. Satu lafal bimakna dua arti, ya. Bimakna dua arti. Kemudian mendatangkan lafal lain dengan domirnya. Kedua arti lafal itu ada kalanya hakikat semua, ada kalanya majas semua, ada kalanya berbeda. Ada yang hakikat, ada yang majas. Sing penting sampean tak udoke contone. Bermaksud pada salah satu makna, ya, dari lafal yang punya dua arti. Lalu lafal lain dengan domirnya. Lafalnya dengan domirnya. Contohnya
idza nazala sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghidhaban. Idza nazala bila turun hujan, idza nazal sama. Asama artinya arti hakikatnya adalah langit. Ini artinya hujan. Bila turun hujan, idza nazala sama, berarti ini makna majaz. Bi ardi qaumin, pada tanah suatu kaum, ra'ainahu, maka tentu kami mengembalakan rumput itu walau mereka marah-marah, tentu kami mengembalakan rumput itu. Yang kedua adalah ra'ainahu, dhamirhu kembali kepada sama, tapi berarti tumbuhan yang dihidupkan oleh hujan. Ini padha-padha majase. Ra'ainahu ya dhamire kembali kepada sama. Ya. Asama mempunyai dua arti walaupun majaz semua. Yang pertama adalah arti hujan, padahal arti hakikatnya adalah langit. Ketika turun hujan dari langit, ngono asline ya. Ketika turun hujan dari langit, hujan ini yang pertama. Yang kedua adalah ra'ainahu bimakna rumput atau tumbuhan yang hidup karena hujan. Lah ini dinamakan istighdam. Sama bimakna hujan artinya majaz, kemudian dhamir ra'ainahu, haknya itu kembali kepada sama yang berarti tetumbuhan atau rerumputan, sama-sama majaz. Ada kalanya hakikat semua, ada kalanya majaz semua, dan ada kalanya majaz dan hakikat. Siki istighdam. Atau mana ini? Bermaksud dengan salah satu kedua dhamir, lalu yang lain dengan dhamir lainnya lagi. Atau bermaksud dengan salah satu dhamir, yang dituju adalah salah satu dhamir, lalu yang lain dengan dhamir yang lain lagi. Dengan dhamir yang lain lagi. Sampeyan maca aku ya, bumet tahu. Ya. Atau bermaksud dengan salah satu dhamir, salah satu kedua dhamir, lalu yang lain dengan dhamir yang lainnya lagi. Sing penting sampeyan ndelok contone ya. Nahu qauli syair Al-Bahtari ya. Fasaqal ghadha wa sakinihi wa inhumu syabbuhu baina jawanihi wa dhulu'i. Maka Allah atau semoga Allah padha wae ya. Semoga Allah menyirami pohon ghadha dan penduduk sekitarnya. Semoga Allah atau maka Allah menyirami pohon ghadha dan penduduk sekitarnya. Wa inhumu syabbuhu baina jawanihi wa dhulu'i. Walaupun penduduknya menyalakan api di antara tulang dadaku dan tulang punggungku. Jawaneh itu dadaku, iki ati ingsun kabeh. Tulang dadaku dan tulang punggungku. Tulang dadaku dan tulang punggungku. Yang pertama al-ghadha. Al-ghadha adalah pohon ghadha, yaitu secara hakikat pohon ghadha. Dhamir humu ini bimakna majaz, yaitu penduduk sekitar. Mau di al-ghadha penduduk sekitar. Sedangkan dhamir syabbuhu ini bimakna api yang dinyalakan dalam ghadha. Jadi humu dhamir mendatangkan dhamir, salah satu dhamir ya. Kemudian mendatangkan dhamir lagi. Ya. Dengan dhamir lain lagi. Syabbuhu kembalinya ke ghadha juga tapi api, humu kembalinya ke ghadha. Ghadha adalah penduduk sekitar. Ya, itu diarani istighdam. Istighdam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-19 adalah badik tajrid. Badik tajrid lahu aksamu, ada beberapa
bagian dari batik tajrid ini. Tajrid adalah mencabut suatu perkara yang mempunyai sifat lain yang sepadan karena menghebatkan kesempurnaannya. Kok mencabut sesuatu, menganggap ada yang keluar dari sesuatu tersebut. Mencabut suatu perkara yang mempunyai sifat lain yang sepadan karena menghebatkan kesempurnaannya. Alasannya apa? Karena untuk menghebatkan kesempurnaannya, biar balaghahnya itu sempurna. Ada kalanya tajrid ini menggunakan min tajridiyah, huruf jermin, li min fulanin sodikun hamimun. Bagiku dari si fulan ada sahabat dekat sekali. Bagiku saya itu mempunyai fulan yang sangat dekat sekali. Nah, kaya-kaya ini keluar dari fulan itu, ini menghebatkan persahabatan hingga dapat dianggap keluar daripadanya sifat lain selain sekedar sahabat biasa. Aku ki duwe kanca raket, kanca kentel, wis kentel-entel wis ngono. Kaya-kayane keluar ana kanca sing ra kentel. Ya kanca biasa. Aku kuwi duwe kanca raket pol. Lah iki seakan-akan keluar dari tajrid ini, keluar dari ini adalah kanca biasa. Ono sifat lain, sifat-sifat yang biasa. Ini berarti teman, bukan biasa. Kuwi. Jadi sodikun hamim, teman yang dekat. Seperti ada yang keluar dari fulan itu sifat lain selain sekedar hanya sahabat biasa. Kan awit mbiyen sing diarani sodik kan mayafrahu li farhika wa yahzanu li husnika. Barang siapa yang bergembira ketika kamu gembira dan yang susah ketika kamu susah, itu namanya sodik. As-sodik mayafrahu li farhika wa yahzanu li husnika. Orang yang bergembira ketika kamu bergembira dan orang yang bersedih ketika kamu sedih, itu namanya sahabat, teman dekat itu seperti itu. Lawan katane iki aduun. Musuh. Nak musuh walaupun dalam selimut, musuh iki ketika kamu bergembira dia sedih, dan ketika kamu sedih dia bergembira, iki musuh. Awakmu seneng, dia seneng. Awakmu sedih, susah, dia ikut susah, itu namanya teman. Lah anak kamu kok sedih dia bergembira, kamu bergembira dia kok sedih, kok susah. Aduh, terus tuku Honda kayak kurang ajar, memek setan ning ndi kae. Iku musuh. Ya. Terus ada lagi tingkatan selanjutnya, yaitu Khalil. Khalil itu ana tambahane apa? Rela berkorban. Khalilullah. Contohnya Khalilullah adalah Nabi Allah Ibrahim. Ya, dia rela mengorbankan putranya, rela mengorbankan hartanya. Nabi Allah Ibrahim kan nak korban, karena orang kaya raya, ternaknya banyak. Onta, sapi, kambing banyak. Saking korban terus ana wong sing nyeletuk ngomong ini. Kayak kok sedekah akeh menika korban. Terus Nabi Ibrahim, andaikan saya punya anak, disuruh Allah untuk mengorbankan, maka saya akan korbankan. Pas waktu kuwi durung duwe anak. Ketika duwe anak dengan Siti Hajar, ya kuwi Nabiullah Ismail, tenan ditagih untuk menyembelih anak. Ki Khalil ada apa? Rela berkorban, baik korban waktu, korban
tenaga, korban waktu, korban tenaga, korban harta benda. Kuwi jenenge Khalil. Terus ada lagi Habib. Atasnya Khalil adalah Habib, kekasih. Tidak hanya rela berkorban, tapi ada tambahan lagi, yaitu selalu mengingat dan menyebutkannya. Ya, selalu mengingat dan menyebutkannya. Nah, mau kan hanya rela berkorban, tapi sering menyebut. Ya. Man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti sering menyebutkannya. Zaman cinta karo sapa ceritake terus. Pak turu ceritake. Ya, tangi turu ceritake. Ya, itu mencintai. Jadi sering menyebutkannya. Itu perbedaan dari teman. Lah nek sampean susah karena sedih karena temanmu sedih, bergembira karena temanmu bergembira, itu teman biasa. Di atas teman kamu rela berkorban. Orang ngutangi ora, tapi dikai. Kanca raket seperti itu ya, kanca raket ya. Kanca raket. Kanca raket ya solmet jenenge apa? Solmet lah. Apa kuwi? Itu ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tajridiyah dengan ba. Ada tajridiyah dengan ba. La in sa'alta fulanan la tas'alanna bil bahra. Kalau kamu meminta pada si fulan, maka betul-betul kamu meminta pada lautan. Ketika kamu minta pada si fulan, maka kamu betul-betul meminta kepada lautan. Keluar dari dia sifat lautan. Sifat lautan ki apa? Ya wis nyah-nyoh. Laut ki apa-apa. Termeneh laut ki ya satu. Take and give ngono lho, apa jenenge menerima, memberi dan menerima. Laut iki nerima apa wae? Sampah-sampah ya ditampa, apa ditampa ya. Kuwi kanca, bahkan dia mampu menghalau caci maki temanmu, dan memberi apa-apa yang dia miliki. Keluar dari dia sifat lautan. Jika kamu minta kepadanya, maka betul-betul kamu meminta pada lautan. Akhirnya meminta keluar daripadanya sifat lautan. Yang selanjutnya ba lagi masih ba ya. Wa syauha'u ta'dubi ila sarikhil wagha bimustal'imin mislil qanifi al-murahali. Kuda yang tampak jelek berlari bersamaku kepada orang yang menyeru perang. Kepada orang yang menyeru perang, ngemborake perang, berteriak yang menyeru perang, bersama orang berbaju perang seperti onta yang dilepaskan. Lafal mustalimin adalah mungtaza, dhamir mutakalim bi adalah mungtaza minhu. Jadi dariku ini ada keluar seperti halnya keluar seorang yang berbaju perang. Padahal yang berbaju perang ya diriku dhewe mutakalim dhewe. Kuda yang tampak jelek berlari bersamaku. Lari bersamaku kepada orang yang menyuruhkan perang. Bersama orang berbaju perang, berbaju besi, berbaju perang seperti onta yang dilepaskan. Berbaju perang dhewe kuwi. Seperti halnya keluar dari dirinya ana orang lain yang berbaju perang, padahal berbaju perang dia sendiri. Kemudian ada huruf jarfi. Mungkin nek dirampungke ya iki aku sinau sampai isya gitu. Yang kedua adalah huruf jarfi, nahu lahum fiya darul khuldi. Bagi mereka di dalam neraka jahanam itu adalah kampung yang kekal. Koyone neraka jahanam iki kampung kekal. Nak kampung yang kekal berarti ada kampung yang tidak kekal.
Maka keluar seakan-akan ada kampung lain yang tidak kekal. Padahal jahanam kekal bagi orang-orang kafir. Bagi mereka di dalam neraka jahanam itu kampung yang kekal. Kaya-kaya ini ki ana kampung sing kekal. Padahal kanggone wong apa jenenge? Darul Khuldi. Padahal bagi orang-orang kafir ini kekal. Sing ora kekal ki wong-wong mukmin. Wong mukmin ki ning neraka jahanam ki ora kekal. Wis mampir ngono lho, mampir ning neraka, tapi ana sing mampir wong awake dhewe mampir ngombe ning donya mampir kowe. Ana sing 60 tahun, ana sing 100 tahun, ana sing 120 tahun ya. Mampir. Lah ki nek mampir ning neraka muga-muga bego risap mampir gles ngono. Ya. Ini lahum fiha darul khuldi, bagi mereka di dalam neraka adalah kampung yang kekal. Seakan-akan keluar dari kampung yang kekal, ada kampung yang tidak kekal. Lagi jenenge apa jenenge tajrid. Keluar, ada sesuatu yang keluar daripadanya. Jahanam punika darul khuldi ya. Jadi seakan-akan ada kampung lain yang tidak kekal, padahal jahanam kekal bagi orang-orang kafir. Soalnya ya ada kampung yang tidak kekal, keluar dari neraka jahanam. Ana sing rak kekal, wong-wong mukmin ki do mampir neraka jahanam. Ya, mampir neraka jahanam, Kanjeng Nabi nyafaati. Ada iman tidak? Sebiji syair, sebiji jagung. Ora terus sebiji gandum. Niku ora beras, ora gandum. Gandum ku padha beras. Terus bareng ngono, setelah gandum adalah sebiji sawi. Ya sawi nak kene ya sawi. Ya sak menir kuwi, sak menir. Ana terus nisfu dzarrah. Jadi sebiji jagung, syair, bareng sebiji gandum, bareng sebiji dzarrah, bareng nisfu dzarrah. Aku nak ngarani jagung sebiji pari, kene kanane pari, beras, padi ya. Terus sedarah ki sebiji sawi sak menir. Beras sing protol, rontokan, adine beras menir. Terus setelah kuwi terus nisfu darah. Aku nak kanane selugut, sak lugut sak ngisore menir. Ada iman seperti itu. Dikeluarkan dari neraka jahanam, keluarkan dari jahanam. Itu syafaatnya Rasulullah. Setelah itu masih banyak orang yang beriman di dalam neraka jahanam. Rasulullah berdoa lagi. Irfa' ra'sak. Akhirnya Allah ketika Rasulullah bersujud memohon doa, angkatlah kepalamu. Isfa' tu syafa'. Orang yang engkau syafaati, syafaatilah. Akhirnya keluar, ya Allah, umatku ya Allah. Akhirnya man akhira kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Wis sak lugut wis anu. Ane nek santok wis lesan. La ilaha illallah. Orang yang akhir ucapan mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Iki sing terakhir. Makanya akhir kalamu la ilaha illallah kita harus latihan. Berlatih untuk berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Sampeyan kepleset Allah. Sampeyan tidur doyak setan Allah. Doyak wong edan Allah. Jika kulino ya kulino. Nah, kapan ya? Kayak dadi mungkin nek di ora arek kono ya. Ning kuburan kono. Wetan jembatan. Aku ngimpi ya. Wetan jembatan iki akeh jin sing ngono kuwi. Do ngentaung ning wit-witan ngono. Karang duruk doan ya. Digruk. Wis ngono ki, Pak nyedhek aku tak ngene tok ngono. Aku karo bojoku. Minggir, wedi. Lah terus sebelah iki ana macan. Ana wong loro ya, wong loro kuwi. Ki Pak digraut macane. Pak nglawan, aku nek aja nglawan. Ijarno wae meneng wae. Wis ngono. Meneng macane ndeprok dhewe terus kobong. Mbok artine apa kuwi? Macan ndeprok dhewe terus kobong. Macan aja dilawan. Bujo wae.
Bojo wis tangane tok ngene demi om. Kok deprok dhewe kok terus kobong. Nek sing ngene kok mlayu tok sing kuwi. Ana sing dhuwur, lanang wedok dhuwur wonge. Dhuwur. Nah, aku teko ngalih ngono ki ngalih. Mbuh artine apa ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada tajrid yang tidak menggunakan huruf jar. Falain bagi itulah alhalan nabi ghuzwatin tahwil ghanaima aw yamu takarimu. Kalau kamu tetap tinggal, aku akan pergi berperang. Kalau kamu tetap tinggal, maka aku akan pergi berperang. Kalau kamu tetap tinggal, maka aku akan pergi berperang. Engkau mengumpulkan ghanimah, kecuali kalau gugur orang yang mulia. Jika kamu tetap tinggal, wes kamu meneng we, aku tak maju sing mangkat perang. Aku yang akan pergi berperang. Engkau tinggal mengumpulkan ghanimah, rampasan perang dikumpulke. Kalau orang yang mulia tidak mati, karena ya dhewe kuwi. Kalau orang mati, lalu mati pan ngumpul ghanimah kok wong mati. Adalah menghebatkan sifat karimnya mutakalim. Sifat mulya mutakalim. Wis, pek kowe kabeh. Aku ora butuhke nggonku wis duwite wis akeh kok ngono ya. Jadi kalau kamu tetap tinggal, aku akan maju perang. Dan kumpulkan wis ghanimah untukmu. Rasah aku. Kalau tidak gugur orang yang mulia tadi, orang yang memberikan ghanimahnya kepada kamu semua, ghanimahnya kepada kamu. Ya karepe ya mutakalim dhewe kuwi. Wis, aku tak makan perang, wen muni ngomah. Aku akan maju berperang, kamu tetap tinggal di rumah. Nanti ghanimah untukmu semua jika tidak gugur. Aku nih sing ora gugur. Nek gugur Pak entuk ghanimah kondi. Lah iki menghebatkan sifat karimnya mutakalim. Jadi keluar, tajrid kan ada yang keluar. Kaya-kaya ini sifat karim itu terlepas darinya. Kaya-kaya ini wong karim sing gugur itu bukan dirinya. Padahal sing gugur ya dhewe. Itu ya, seakan-akan sifat karim keluar dari diri mutakalim. Terus ada lagi syair yang terakhir, tajrid bisa hasil dengan menyebutkan mutakalim sendiri, berbicara dengan dirinya sendiri. La khaila indaka tahdi hawala mala fal yus'irid nuttaku illam yus'idil halu. La khaila, tiada kuda padamu untuk kamu hadiahkan, dan tiada pula harta. Awakmu, kamu tidak punya harta dan kendaraan. Nasib. Oh, kayak nasib. Mobil orang duwe, duit orang duwe. La khaila indaka, khaila iki jaran yo. Jaran kuda iki lho ya ora sepeda motor ora, mobil lah kelase ya. Ya. Kuda sing 50 juta, 80 juta untuk mobil ya. Ora sepeda motor ora. La khaila indaka. Kamu tidak mempunyai kuda, tidak mempunyai kendaraan, tidak mempunyai mobil, wala mala. Tadi ya wala mala, juga tidak mempunyai harta. Kamu iki ngomong ke dirimu sendiri. Kamu berbicara dengan diri sendiri. La khaila indaka wa tahdiha wala mala. Fal yusirin nutaku ilam yasidil halu. Berbahagialah dengan pembicaraan kalau tidak bahagia dengan kekayaan. Wis berandai-andai we ngomong, andaikan. Wis ngomong coba enak ngono ngomong. Ana wong susah ning nggonku ya ngono. Susah ya, teko ning nggonku susah. Anuke urip. Lah aku sampean ndonga. Muga-muga sing kasusmu itu di daerah mana ya, orang tuamu kan meninggal muga-muga
kamu setelah tanda tangan, muga-muga kowe iso cair. Nek iso cair sampean Pak opo? Nek iso cair. Ya, wau alam cair ora ya. Nek iso cair, kira-kira nek cair jarine sak M. Nah, cair apa? Sampean umroh bareng aku. Kok aku tok bojoku? Ya bojone sampean kok, aku karo bojoku, sampean karo bojoku. Sampean karo bojone. Sampean karo bojone, engko aku karo bojoku. Oh iya. Berarti piro kuwi nganunan kuwi? Saiki mungkin kira-kira 27 sampai 30 ya, 32 60 60 wis gampang ngomong 150 bagi loro. 150 bagi loro berarti 75. Ora citurahake 150 masih 850. 850. Sing 150 kamu 75, aku 75. Nah angka siswidak berarti sing 15 gawe sangu. Wau alam. Wis iso cair mbah ora, wau alam donga menawa wong itu wis tanda tangan gere tinggal semoga saja saudara-saudaranya terus mencari dia terusnya ini bagianmu. Karena bagian di dunia nantinya akan lebih mudah diurus dibanding nanti bagian di akhirat. Ketika ada bagian di akhirat, berarti mendolimi harta milik orang lain yang kamu pakai, itu nanti di sana mereka menagih hutang. Dan nagih hutang nyaure nganggo apa? Dengan amal ibadahmu. Kalau amal ibadahmu habis untuk membayar hutang, nanti kejelekan mereka diberikan kepada kamu. Itu wong sing dolim. Malah diurus ning donya. Jadi memang sekecil apapun lah, karena bukan harta milik kita, yuk kita serahkan kepada yang berhak. Kayaknya itu punya anak berapa, ya di ibu kota kono, terus dia kembali ke sini. Mungkin perempuan kabeh, sing lanang siji to. Lah iku teko ning nggonku karena tidak mempunyai harta dan kekayaan, pasti ra duit, seneng ngomongke tok ki seneng. Guyu. Wis samin wis muga-muga sampean entuk saem. Engko aku dikai kena ge mangkat umroh. Ngono ya mbuh hasil mbuh ora ya ora mudeng. Ya. Jadi kadangkala berbicara dengan dirinya sendiri. Tiada tiada mobil padamu untuk kamu hadiahkan dan tidak ada pula harta. Awak murah duwe kendaraan yo ora duwe harta. Rak duwe duit yo ora duwe mobil. Berbahagialah. Walaupun rak duwe berbahagialah. Seneng no. Walaupun dengan pembicaraan ngomongke duit tok. Ngomongke duit tok. Kalau tidak bahagia dengan kekayaan, kadang ora iso dicapai kok. Ya. Ya ora angan-angan ora angan-angan. Ya wis muga-muga wae pangeran tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bila Allah menghendaki. Ya, moro-moro mak glodak ngono. Ya ora ngerti ya. Glodak. Apa glodak? Ya. Jadi syair ini adalah mutakalim, berbicara dengan dirinya sendiri, la khaila wala mala, tidak ada kendaraan dan harta. Berbahagialah dengan pembicaraan, walaupun kalau tidak bahagia dengan kekayaan. Yes ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwaca nadami. Bismillahirrahmanirrahim. Walafu wan nasyu wal istifhami aidatan kullahu aqsamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.